Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi dengan saya Dr. Sostenes. Setelah kemarin kita mempersiapkan alat dan persiapan untuk melakukan isolasi mandiri atau isoman, pada hari ini kita akan membahas apa itu isolasi mandiri. Isolasi mandiri merupakan strategi pemutusan mata rantai COVID-19 yang dilakukan oleh pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang dilakukan di rumah. Berapa lama kita melakukan isolasi mandiri? Yang pertama, orang tanpa gejala dilakukan selama 10 hari sejak terkonfirmasi positif. Dan orang dengan gejala ringan melakukan isolasi mandiri selama 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala demam dan pernapasan, Bapak Ibu Saudara. Mengapa isolasi mandiri penting untuk dilakukan? Karena isolasi mandiri dilakukan untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Contohnya, ada pasien terkonfirmasi COVID-19, namun dia tidak melakukan isolasi mandiri, maka pasien tersebut dapat menularkan pada pertama keluarga, yang kedua tempat bekerja, rekan kerja, yang ketiga teman. Maka mata rantai ini akan terus berlanjut dan penyebaran akan terus berlanjut kemana-mana Bapak Ibu Saudara. Yang berikutnya, kalau kita melakukan isolasi mandiri, maka mata rantai ini putus di kita. Selama kita melakukan isolasi mandiri dengan baik dan benar, maka mata rantai itu akan berhenti ketika kita melakukan isolasi mandiri, Bapak Ibu Saudara. Dan apa dan mengapa kita melakukan isolasi mandiri? Persiapan apa? Yang pertama adalah orang dengan gejala. Yang kedua, orang tanpa gejala. Itu merupakan kriteria internal, dan kriteria eksternalnya adalah kita memiliki tempat tersendiri atau ruangan tersendiri. Yang kedua, tempat makan sendiri, selimut sendiri, spray sendiri, dan peralatan mandi sendiri. Dan berikutnya, tentu ada pendamping yang tidak memiliki riwayat penyakit. Dan tentu dalam isolasi mandiri ini sebaiknya kita dalam pendampingan atau pengawasan dokter, Bapak Ibu Saudara. Jikalau kita terjadi demam tinggi, sesak nafas yang berat, dan kadar oksigen melalui oximeter kita rendah, maka kita perlu mempertimbangkan untuk pergi ke fasilitas kesehatan selanjutnya untuk melakukan isolasi mandiri atau perawatan selanjutnya, Bapak Ibu Saudara. Tentu selama isolasi mandiri ini kita perlu mengkonsumsi obat-obat sesuai peraturan Kemenkes yang diberikan oleh dokter, Bapak Ibu Saudara. Jadi, jikalau Anda terkonfirmasi positif COVID-19, tetap tenang dan jangan panik, dan konsultasi ke dokter apakah Anda tanpa gejala atau gejala ringan atau sedang atau berat. Jikalau Anda tanpa gejala dan gejala ringan, maka Anda bisa melakukan isolasi mandiri di rumah saja. Demikian Bapak Ibu Saudara, besok kita akan membahas apa yang dilakukan dalam isolasi mandiri. Terima kasih Bapak Saudara, sampai jumpa besok.